A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlul wafa ma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan kita niatkan semua aktivitas kita dilakukan karena Allah Ta'ala, sehingga insya Allah dan kita berharap semua kegiatan kita hari ini berdampak ya kebaikan di mata Allah, menambah pahala kita ya, dan berkurangnya dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali pertemuan hari ini teman-teman, ada surah An-Nur ya, Allah firman Allah di surah An-Nur surah ke-24 ayat 30 sampai 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, yang artinya katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya. Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada fenomena yang luar biasa ya, sebetulnya penyakit lama terus kambuh kembali gitu ya. Di daerah Yordania, kalau saya tidak keliru ya, itu tempat tinggalnya Nabi Lut alaihi salam bersama kaumnya dulu. Ada satu kecamatan lah kalau kita katakan hari ini ya. Luasnya cukup luas juga gitu. Kalau kita bisa katakan satu kecamatan, mungkin satu kecamatan itu lebih luas sedikit gitu. Itu tidak bisa ditempati oleh manusia hari ini. Gak bisa dijadikan tempat tinggal, gak bisa dijadikan tempat singgah bahkan. Kenapa? Karena saking panasnya di area itu. Karena dulu sudah pernah tertimpa azab Allah kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Kalau kita sudah bicara Nabi Lut alaihi salam, ya apalagi kalau bukan fenomena LGBT hari ini. Ya, apa? Tadi. Enggak dong, Buna. Iya. Nah, jadi fenomena hari ini Bogor aja, kalau datanya para ustadz ya, kita sempat rapat ini di UIK, itu Bogor itu ada di peringkat ketiga ya, peringkat ketiga, terutama di kabupaten daerah Cibinong itu datanya sih lebih banyak pengidap LGBT ini. Dari segi kesehatan, yang paling menjadikan perhatian lebih daripada perbuatan ini adalah akibatnya, yaitu penyakit HIV. HIV ini ya, kalau ditelusuri, Ustaz Hidayat juga pernah membahas tentang ini. HIV itu muncul ya, penyakitnya bukan dari buatan kejahatan manapun, tapi dari hubungan antar lelaki yang pertama kali itu muncul. Karena ada hubungan antar lelaki ketika itu ya, di Amerika Serikat, kalau dari datanya seperti itu. Nah,
Kenapa kita awali dengan surah An-Nur? Menjaga pandangan, baik laki-laki maupun perempuan, karena itulah jendela hati kita. Karena itulah jendela jiwa kita. Kan kebayang, kalau kita pengen sesuatu banget, misalkan kita lagi pengen motor, terus ngelihat di jalan itu ada motor yang kayaknya nih motor gue banget nih, kayaknya nih motor pengen saya punya gitu, pengen saya beli. Kan terus kebayang, seakan-akan di otak kita adanya motor itu aja. Atau pengen beli rumah, pas mau ngopi ke Nako Summarecon tuh ngelihat rumah di Summarecon, pengen rumah kayak gini nih gitu. Ya terus kebayang rumah yang kayak gitu. Nah, atau laki-laki ya lagi mau nikah, saya pengen punya istri yang kayak seseorang, ternyata di pasar ketemu, saya pengen dia jadi saya, repot ya. Pokoknya apa yang kita lihat, kemudian kita sering melihat, sering membayangkan, itu pasti ya tersimpan pada memori besar otak kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan kepada kita, ya, sudah memberikan pencerahan tentunya sebetulnya, agar kita berhati-hati dan menjaga pandangan kita. Adapun dalil bahwa perintah ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Nabhan, ya, pelayan Ummu Salamah, dan Ummu Salamah menceritakan pengalaman ketika dirinya tengah bersama Rasulullah SAW dan Maimunah. Lebih lanjut, Ummu Salamah memaparkan, sewaktu kami tengah bersama Rasulullah SAW, datanglah Ibnu Ummi Maktum untuk menemui beliau. Kejadian itu berlangsung setelah kami diperintah untuk menggunakan hijab atau penghalang. Abdullah bin Maktum kan laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, pergunakan hijab darinya. Aku kemudian bertanya, bukanlah Ibnu Ummi Maktum itu tunanetra? Kemudian dia tidak melihat dan tidak mengenali kami. Kemudian Rasulullah menjawab, apakah kalian berdua juga tunanetra? Katanya gitu. Bukanlah kalian bisa memandangnya. Nah, jadi ada satu kejadian di zaman Nabi, ya, Nabi masih ada dua orang perempuan begitu, ya, Ummu Salamah dan siapa tadi, satu lagi Maimunah, ya. Terus datanglah seseorang yang tunanetra, Abdullah bin Ummi Maktum, yang menjadi salah satu asbab turunnya surah Abasa. Ya, surah Abasa itu turun karena ada kejadian bahwa Abdullah bin Ummi Maktum mencolek Rasulullah, ingin bertanya kepada Rasulullah, menghampiri Rasulullah. Ya, padahal ketika Rasulullah sedang berbicara dengan petinggi-petinggi Quraisy, petinggi-petinggi orang kafir. Kebayangkan kalau kita lagi ketemu sama Presiden Prancis misal, ya, terus kita main ngobrol aja, terus kita main colek kapangga aja gitu, terus kita main sapa kapangga aja, terus ngajakin ngobrol yang ya biasa-biasa aja gitu bahasannya. Sedangkan kapangga sedang berbicara dengan Presiden Prancis misal, yang notabene-nya non-muslim, ya kan kurang elok gitu, ya. Nah, Rasulullah pun secara naluri atau manusiawi, ya, sempat ada cemberutnya kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Maka turunlah surah Abasa, ya, surah yang diawali dengan teguran dari Allah kepada Rasulullah agar tidak mencerminkan wajah yang cemberut atau wajah yang masam. Jadi Nabi itu susah, nggak boleh cemberut. Jadi kita mah untung, cemberut aja masih enak, ya, masih aman. Nah, di kejadian itu Maimunah dan Ummu Salamah bilang, ya Rasulullah, kan Abdullah bin Ummi Maktum mah nggak bisa ngelihat ini, baru tunanetra, nggak apa-apa kita nggak pakai hijab juga lah. Ya tapi kan kamunya nggak tunanetra, kamu kan bisa melihat laki-laki. Nah, di zaman Nabi itu sampai seperti itu, menjaga pandangan daripada laki-laki dan perempuan kepada laki-laki. Ya. Bahkan ada makhluk yang namanya jin, yaitu senang sekali melihat aurat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, maka ketika kita memakai pakaian atau membuka pakaian, disunahkan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga
cahaya terpancar ketika kita membuka pakaian kita sehingga bangsa jin itu tidak bisa menikmati aurat kita. Maka itu hati-hati. Ya, tidak sedikit orang yang disukai, dicintai oleh bangsa jin karena apa? Karena bangsa jin udah menikmati, ya, menikmati aurat-aurat kita, entah di rumah atau di kamar mandi dan lain sebagainya. Dan kita nggak ngeh itu. Nah, maka berhati-hati gitu. Teman-teman yang dari Allah, kita langsung kepada bahasan secara ilmiah ya, yang dilakukan oleh para pakar gitu ya. Sebuah studi pernah mengaji tahapan-tahapan jalannya, mohon maaf, rangsangan seksual yang terjadi pada 5 bagian otak. Jadi memang ini penyakitnya penyakit seksual. Tapi yang kita paling sesali itu hari ini ada katakanlah ilmuwan orang Indonesia ya, yang berani mengatakan bahwa LGBT ini bukan penyakit ya, tetapi bawaan lahir. Coba nanti cari, ada yang statement seperti itu ya, luar biasa. Sampai begitu mereka mau mengatakan. Nah, kajian tersebut dilakukan setelah pemberian rangsangan terhadap penerima rangsangan atau reseptor, yaitu panca indera, khususnya indera penglihatan atau mata. Hasilnya yang pertama, otak belakang atau otak kecil ya, bagian ini berfungsi menerjemahkan gambar atau informasi yang diteruskan ke otak. Fungsinya sebagai pengatur rangsangan seksual tingkat pertama, yaitu menerima dan mengidentifikasikan rangsangan. Karena untuk, mohon maaf ya, tingkat seksualitas manusia itu untuk jadi menyadarinya kalau itu adalah hal yang menimbulkan hawa nafsu atau syahwat, itu perkiraan waktunya 0,3 detik itu udah bisa langsung ngeh gitu. Secepat itu otak kita tuh langsung menangkap itu. Yang kedua, bagian otak alis kanan atas ya, otak alis kanan atas, bagian ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan proses kimiawi terhadap rangsangan seksual. Tapi Pak, saya kalau yang kanan tuh nggak bisa berdiri, berarti kan saya aman-aman aja. Nah, itu bukan indikasinya. Yang ketiga, korteks ya, prefrontal kiri adalah bagian yang mengendalikan respon psikologis pertama bagi sistem saraf tak sadar kelenjar endokrin. Endokrin itu apa? Ada yang ingat gak istilah endokrin? Demikian pula terhadap respon perasaan terhadap rangsangan. Berkat respon tersebut, tubuh menjadi siap secara fisik dan psikis untuk beraktivitas. Mohon maaf ya, kalimatnya di sini memang seperti itu tulisannya. Ya, beraktivitas seksual. Apapun itu, entah membayangkan, entah melakukan hal ya. Yang keempat, bagian otak kanan, yakni bagian otak yang berhubungan dengan kedewasaan seseorang, ya, kedewasaan seseorang terhadap perubahan-perubahan psikologis akibat rangsangan seksual seperti perubahan detak jantung, deg-degan. Ya, ada deg-degannya, pastilah. Kalau lawan jenis, apalagi lawan jenis itu yang kita sukai itu ada deg-degannya. Ya. Yang kelima, bagian otak tengah, ya, corpus callosum, bagian ini menentukan apakah rangsangan seksual diikuti oleh aktivitas seksual atau tidak. Itu bagian dari penelitian ya. Nah, dengan demikian ya, ghaddul basar ya. Ghaddul basar itu apa? Menjaga pandangan atau menjaga pandangan memiliki sejumlah manfaat. Di antaranya jauh dari fitnah, perbuatan hina, dan langkah-langkah setan yang mengiringi kita untuk terus melihat perkara haram, bahkan terus mendorongnya secara berulang-ulang hingga sulit untuk dilupakan dan dihentikan. Secara fisik, otak kita ini ya membesar, meluas ketika menerima informasi. Kalau kita informasinya tentang teknik gambar, warna, itu masuk otak kita dan otak kita mampu itu, dimampukan untuk itu. Ya. Dan secara fisik, bentuk fisik otak yang terkena, mohon maaf ya, yang terkena penyakit HIV itu mengecil. Iya, penelitiannya seperti itu. Yang kedua,
kalau kita ghadul basar atau menjaga pandangan. Jauh dari ketergantungan terhadap sesuatu yang terlihat mata, yang dapat merendahkan martabat diri karena memenuhi keinginan nafsu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara atau syariat. Yang ketiga, selalu merasa diperhatikan oleh Allah sekaligus melatih diri untuk senantiasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan menyendiri maupun dalam keadaan ramai. Perasaan inilah yang dapat memperkuat benteng kesucian dan kehormatan diri. Untuk penyakit AGW itu sebenarnya saya gak bayang searching di Instagram. Tapi beberapa hari ini, entah saya melihat gambar yang mana gitu, kemudian keterkaitan itu muncul beberapa video yang di KRL tuh, ya KRL Indonesia. Kalau pelecehan kan banyak ya, mau di pasar, di KRL tuh kayaknya dari dulu tuh banyak. Tapi ini mohon maaf ya, pria ini melakukan onani dalam KRL. Ini begitu luar biasa banget zaman sekarang ya. Berani banget gitu. Terus tuh di videoin sama orang agak belah sananya gitu. Karena ada jarak kan. Di sini tuh ada bangku agak kosong gitu, di videoin gitu. Itu ditutupin pakai tas gitu. Terus dia tangannya ya onani di dalam, kan repot. Sampai seperti itu mental orang-orang hari ini. Ya karena nggak ghadul basornya nih, karena nggak menjaga pandangannya nih, sehingga nggak bisa nahan dia. Kemudian yang kelima, terbebas dari perasaan dosa dan penyesalan hati di kemudian hari. Yang keenam, merasa memiliki kepribadian yang kuat, merasa memiliki kemampuan untuk mengendalikan nafsu dan keinginan, serta merasa diri lebih tinggi karena mampu menguasai naluri atau menjinakkan hawa nafsu. Ya. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, kisah Nabi Lut itu ya ada beberapa 3 tanda krisis moral suatu masyarakat dalam kisah Nabi Lut alaihi salam. Nah, kenapa hal itu terjadi? Bahkan semakin melebar. Bahkan sebelum video yang di KRL tadi, pria KRL tadi yang berbuat sendiri itu ada perbuatan antara laki ya, homoseksual di kampus ya, di UI kalau nggak salah. Itu kan luar biasa tuh. Kalau di pesantren saya udah pernah dengar. Ada 2 pesantren yang saya dengar dari saudara dan murid saya secara langsung. Ya. Yang satu daerah Ciawi, yang satu lagi daerah apa tuh yang Manunggal kalau nggak salah. Ya, daerah Manunggal. Jadi dia pesantren daerah situ, saya nggak mau sebut nama pesantrennya. Kalau yang di Ciawi ini kepergok sama saudara saya, ya itu di toilet pesantren. Akhirnya dikeluarin. Kalau yang kedua, ya itu di kelas dulu, kemudian pindah, jadi di videoin itu jelas. Ya, malam-malam tuh mereka lakukan di kamar santri lah, di kamar santri. Jadi ada yang memulai ngedeketin si si temannya ini, ya kemudian berbuat di kamar mandi. Ya. Sampai seperti itu, virus itu udah sampai ke tempat-tempat yang notabene yang seharusnya terjaga dari hal-hal tersebut. Ya. Mungkin ya, kalau misalkan di pesantren kita terjaga dari dosa-dosa seperti berantem ya, kemudian fitnah, gibah mungkin terjaga, mencuri mungkin terjaga. Lah ini dosa yang besar malah muncul, kan repot ya. Harus yang kecil muncul, apa kalau yang kecil muncul mungkin masih kita ada sedikit di sini nih letak-letaknya ya. Bukan berarti menormalisasikan, bukan. Tapi ini hal besar yang dosa-besar yang masuk ke pesantren. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, setidaknya terdapat 3 gejala yang tampak dari kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya. Yang pertama, penolakan terhadap kebenaran. Kalau kebenaran ini sudah seakan-akan menjadi dongeng saja, ya kan?
Karena kan judulnya kisah Nabi Lut. Bisa jadi orang terperinci ini mah dongeng aja, ya. Hal biasa itu mah dongeng masa lalu gitu. Padahal seluruh kisah di dalam Al-Quran itu tidak hanya menjadi cerita atau dongeng belaka, melainkan menjadi perhatian kita, khawatir kisah-kisah yang jelek itu terjadi di zaman kita. Ya. Yang pertama, kerusakan moral. Yang pertama adalah penolakan terhadap kebenaran. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, Nabi Lut alaihissalam itu menasihati kaumnya dengan firman Allah surah Hud ayat 79. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Ya. Kemudian Nabi Lut itu menasihati mereka menawarkan jalan yang halal melalui pernikahan. Tapi jawaban mereka seperti ini. Sungguh engkau tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan. Ayat ini menunjukkan bahwa persoalan utama kaum Nabi Lut itu bukan sekadar perbuatan yang mereka lakukan, ya, tetapi juga sikap mereka menolak kebenaran, menolak nasihat. Ya. Ini salah satu ciri kerasnya orang LGBT itu menolak kebenaran, menolak nasihat. Kemudian fenomena semacam ini sebenarnya berulang dalam banyak kisah Al-Quran. Kerusakan suatu kaum yang seringkali tidak berawal dari ketidaktahuan terhadap kebenaran, melainkan dari keengganan menerima kebenaran. Dalam menafsirkan kisah kaum Nabi Saleh, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mereka dibinasakan karena menentang Rasul mereka, membangkang kepada Allah, menolak kebenaran, dan berpaling dari petunjuk menuju kesesatan. Oleh karena itu, setelah mereka dibinasakan, Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, sungguh telah kusampaikan kepada kalian amanat Tuhanku, dan telah kuberikan nasihat yang tulus kepada kalian, akan tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Nah, jadi penolakan akan kebenaran, gak mau dinasihatin, gak mau diajak benar lagi, malah bilang kalau itu kan saya bawaan lahir kok ini mah, katanya. Dari dulu juga, dari SD juga saya tuh udah kayaknya jiwa saya tuh udah perempuan, ya kan, ada ya kayak gitu ya di satu podcast tuh, ya. Kenapa ya saya bisa begini? Karena gimana ya, saya tuh menyendiri di waktu SD, terus saya bilang, Tuhan kok jiwa saya kayak perempuan ya, kayaknya saya tuh memang diciptakan menjadi perempuan. Akhirnya ya udah, dia kayak menolak takdir gitu. Akhirnya dia jadi begitulah, transgender. Yang kedua, kemaksiatan menjadi hal yang lumrah. Jadi nggak ada sanksi sosial di masyarakat. Masyarakat juga bilang, udahlah itu masing-masing aja. Masing-masing aja tuh bahaya. Kalau udah penyakit masyarakat itu masing-masing aja itu bahaya. Ya. Makanya dosa zina itu kan 40 rumah. 40 rumah ke depan, ke belakang, dan ke samping, kanan kiri. 40 rumah. Dan bagi kita yang mengetahui perbuatan itu, jangan sesekali menceritakan lagi ke orang lain. Kenapa? Karena ada sebuah pendapat, bahkan ada dalil, sekalipun dikatakannya ada yang mengatakan itu dhaif, ya, itu kita mendapatkan dosa zina yang sama. Makanya ada beberapa tafsiran ya bagi pernikahan bagi, mohon maaf ya, perempuan yang hamil duluan gitu. Ya, ada beberapa pendapat. Ada yang boleh nikahi, ada yang boleh tapi harus menunggu lahiran dulu gitu ya. Ada yang boleh nikahi sekarang, nanti nikahin lagi gitu. Ada tuh. Makanya lahir beberapa pendapat ya. Tapi itu hal lain. Nah, artinya kemaksiatan menjadi hal yang lumrah. Selain menolak nasihat, kaum Nabi Lut juga melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, tanpa rasa malu dan tanpa rasa takut kepada Allah. Allah berfirman,
Wa Lutan id qala liqaumihi atatunal fahisyata wa antum tubsirun. Ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu, padahal kamu mengetahui kekejiannya, kata Nabi. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut bukan karena enggak tahu, tapi karena dalam keadaan sadar, dan mereka memahami bahwa perbuatan itu merupakan kekejian. Jadi dilakukannya dalam keadaan sadar, bukan mabuk, bukan lagi jadi sandera, enggak ya, tapi dalam keadaan sadar. Imam Baydawi menjelaskan dalam tafsirnya, ada kalimat atatuna fahisyata wa antum tubsirun dalam surah An-Naml ayat 54 tadi. Kata Imam Baydawi, ya, pada kalimat kalian mengetahui kekejian perbuatan tersebut, kata Imam Baydawi maknanya kalian menyaksikan sebagian yang lain melakukannya karena mereka melakukannya secara terang-terangan. Karena itu perbuatan tersebut, ya, menjadi lebih keji. Dari sini tampak Al-Quran tidak mengkritisi jenis kemaksiatan, tetapi juga proses normalisasi kemaksiatan yang terjadi dalam masyarakat. Udah biasa kok, banyak juga kok yang kayak gitu, ya. Atau ada ibu-ibu anak SD, meni lucu ya, SD meni gemulai laki-laki dibilang lucu, udah tuh bahaya itu, ya. Anak SD nari-narinya terlalu gemulai, walaupun anak SD, anak TK kan ada aja ya pentas seni yang kayak gerakan-gerakan tari gitu. Tapi kalau berlebihan lebih kepada perempuan, pakaiannya, gerakannya, nah itu jangan dinormalisasi, ya. Nah nanti kita dan hari ini yang sudah memiliki keturunan, catat tidak boleh lagi anak-anak itu menjelang balik, bukan jangan menunggu balik, menjelang balik itu harus diperhatikan. Gak boleh lagi dia mandi bareng sama teman-temannya. Gak boleh mandi bareng. Sekalipun perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, udah dijaga tuh kayak gitu. Bahkan tidur bareng, kecuali dalam satu kondisi. Entah dia lagi pelatihan di barak, entah dia lagi camping, itu beda urusan. Kan kalau camping gak mungkin berdua, ya. Camping gak mungkin 4 orang, 5 orang gitu ya. Nah mungkin juga lebih ada ada bentengnya. Nah kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, memusuhi orang yang mengajak kepada kebaikan. Buzzer atau orang-orang yang mendukung LGBT ini kan luar biasa. Bahkan sosial media aja kalau kita udah ada tulisan LGBT-nya, itu kena kena sanksi medsosnya kita. Atau apa bahasanya kalau kena sanksi? Di ban. Emang benar? Apa benar? Karena saya pernah beberapa kali di ban. Terus mereka nyusupin propagandanya pintar Ustaz. Jadi yang waktu ada demo pas kapan tuh ya, yang pas bulan apa ya, yang rame-rame yang akhirnya inspirasi orang Nepal tuh. Nah di demo itu postingan-postingan tentang demo itu tuh suka ada susupan LGBT-nya. Jadi kayak misalnya kan postingan ilustrasi tentang orang-orang demo. Nah di antara orang demo itu ada yang bawa bendera LGBT. Jadi mereka tuh nyusupin paham-pahamnya itu tuh betul, termasuk pintar gitu kayak oh ini lagi apa kan? Lagi melawan ketidakadilan gitu. Mari kita lawan ketidakadilan dengan LGBT. Pintar jadi susupin ya. Karena dulu awalnya di Amerika kenapa disahkan itu sempat juga demo antara ya orang kulit putih dan kulit hitam agar menjadi setara pandangannya di Amerika. Nah orang LGBT ini karena merasa ingin disetarakan juga ikut demo. Nah sehingga di Amerika dia nggak disanksi, dibolehkan atas asas kesetaraan. Nah di Indonesia sedang berupaya seperti itu. Ya, di Indonesia sedang berupaya seperti itu. Makanya apapun dia domba, karena mereka ingin
peluangnya tuh ada untuk disetarakan, ya. Apalagi orang kita kan FOMO-nya tinggi banget ya, tinggi banget FOMO-nya. Bahkan kontennya yang homoseksual yang di Jerman siapa ya, Ragil kalau nggak salah, itu tinggi banget followersnya, ya. Viewersnya juga tinggi banget, ya. Saya tahu dari istri itu awalnya karena lucu cara ngomongnya. Terus ketika ditelusuri, ini LGBT orang punya suami orang Jerman kan gitu, ya. Tapi ketika kita lihat followersnya, viewersnya, luar biasa, bisa sampai seperti itu, ya. Yang ketiga, di masyarakat kenapa hal itu terjadi? Yang pertama apa tadi teman-teman? Ya, nggak mau dinasehati, menolak akan kebenaran. Yang kedua, adanya normalisasi. Yang ketiga, adanya respon memusuhi kepada orang yang mengajak kepada kebenaran dan kebaikan. Gejala tiga yang muncul dari kisah Nabi Lut alaihissalam adalah permusuhan terhadap orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Allah berfirman, "Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innakum unasun yatatahharun." Surah Al-A'raf ayat 82. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, usirlah mereka dari negeri kalian. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menyucikan diri. Ya. Malah diusir yang ngajak-ngajak. Ya udahlah, kalau misalkan nggak mau nerima negara yang Bhinneka Tunggal Ika, nggak mau nerima kesetaraan, pergi aja sana ke Arab. Kalau mau jadi negara Islam, pergi aja sana ke Arab. Kalau di Indonesia, pergi aja ke Yaman. Karena yang berisik biasanya dari kalangan habaib, atau yang banyak komentar biasanya dari kalangan habaib yang dikenal banyak turunan dari Yaman. Ya, disuruh pergi kita, ya. Nah, responnya sama dengan Al-Quran. Diusir kita. Yang mengatakan kebenaran diusir. Ya. Menariknya, alasan yang mereka gunakan justru berbunyi mereka adalah orang-orang yang menyucikan diri. Jadi kita dibilang suci sama mereka. Dulu juga kaum Nabi Lut juga mengatakan hal yang sama. Ketika dinasihati oleh Nabi Lut dan sahabat-sahabatnya dibilang sok suci. Nah, kalimat ini bukan pujian melainkan ejekan, seolah-olah mereka ingin mengatakan bahwa orang-orang yang berusaha menjaga kesucian dianggap sok suci dan merasa paling benar. Kata ulama, fenomena semacam ini juga dapat ditemukan pada masa kini. Tidak jarang seseorang justru dicemooh ketika berusaha menjaga prinsip agama, menginginkan akan kebaikan atau menolak ikut dalam kebiasaan yang salah. Ketika nilai moral mulai dianggap aneh dan kebajikan menjadi bahan ejekan, saat itulah sebuah masyarakat sedang menghadapi kemunduran moral yang serius. Nah, teman-teman, itulah beberapa hal yang harus kita ingat. Ya, jangan dinormalisasi penyakit ini. Ya. Kalau kita nggak bisa menulis artikel yang baik untuk mengajak atau mewaspadai, membantu orang-orang, mungkin kita belum di tahap menyadarkan mereka yang terjebak di penyakit itu. Ya, setidaknya kita menjaga orang-orang yang belum terjebak agar tidak masuk perangkapnya mereka. Bahkan hari ini PBB menggelontorkan dana, WHO menggelontorkan dana. Ya, ada yayasan-yayasan luar sana, foundation yang besar, bahkan mendanai mereka. Bahkan di Bogor itu sudah ada imam masjid, yang bukan terindikasi, terbukti menjadi golongan mereka. Satu kali hubungan, saya pernah cerita di sini kalau nggak salah, satu kali hubungan itu 30 juta fee-nya. Karena namanya terdaftar. Jadi ada website-nya. Ya. Ada website-nya ternyata. Terus presiden yang dipilih malah bagian dari mereka. Wah.
Pinggir jurang banget ya. Enggak, memang kita di jurang. Sudah jatuh. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Tentu yang akan merubah keadaan ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini menjadi peluang untuk kita berusaha menjaga diri, berusaha menjaga teman-teman, saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang masih terjaga dari kemaksiatan tersebut. Ya. Yang kelima, menjadi peluang ibadah, menahan diri, ya, untuk apa? Untuk tidak tergabung dalam komunitas atau penyakit-penyakit mereka. Nah, jadi memang ada dananya besar sekali, ya, besar sekali. Jadi ketika saya rapat di Wika waktu itu ada dua. Yang pertama, imam sebuah masjid besar di Bogor. Yang kedua itu seorang ustadz, ya, karena rapatnya sama ustadz, jadi ya udah, ya, yang informasi yang disampaikannya ya yang berbau-bau Islam gitu, yang yang terjangkit penyakit itunya. Ada imam masjid sama seorang ustadz, ya, yang seperti itu teman-teman. Itu penyakit yang muncul lagi dari zaman Nabi Lut alaihissalam, zaman sekarang menjadi seakan-akan dinormalisasi. Nah, karena kita tahu dalilnya, maka jangan dinormalisasi. Ya, kalau berani, ya, akun-akun yang seperti itu aja. Apa ya? Kalau di Instagram tuh biasanya dilaporin apa ya? Dilaporin gitu ya. Biar akun itu jadi masalah. Sehingga anak-anak kita atau nanti adik kita atau siapapun generasi di bawah kita itu sulit mengakses video-video mereka gitu. Ya, jangan sampai jadi normalisasi. Baik, ada yang didiskusikan teman-teman dari pembahasan obrolan ini, silakan. Lalu poin-poinnya ya kayak kalaupun terlepas dari topik itu, tapi kan ada poin-poin kayak menolak nasihat, terus memusuhi orang yang mengajak terhadap kebaikan, sama secara sadar melakukan kekejian gitu. Di luar topik ini pun, di luar topik banyak pun sebetulnya banyak terjadi di banyak sektor gitu. Iya, banyak tentu. Jadi orang yang ketika dinasihatin mikirnya kayak, lo siapa gitu kan. Nasihatnya nggak didengerin cuma karena si sumber kata-kata nasihatnya itu dari orang yang menurut dia kan lebih rendah gitu kan. Iya, banyak. Sering terjadi betul. Terus dia sadar kalau yang dia lakukan itu tuh benar-benar jahat gitu. Itu tuh benar-benar kayak bahkan istilahnya mah melanggar aturan agama. Terus emang secara umum di luar hukum agama pun itu suatu yang kejam gitu, tapi yang tetap dia lakuin secara sadar dan dia merasa ya dia emang dengan ngelakuin ini tuh nggak jadi jahat, emang dia layak aja ngelakuin ini ke orang-orang itu. Iya betul. Banyak juga kan. Dan betul, di sektor lain juga sebenarnya, makanya dalam bab ini ulama mengatakan kenapa Al-Quran tidak mengatakan secara spesifik ya penyakit LGBT-nya atau penyakit suka sesama jenisnya, ya, kemudian dikasih peringatan bahwa mereka itu susah dikasih nasihat dan sebagainya, karena itu tadi semua sektor itu ya berpotensi seperti itu. Bahkan semua kita berpotensi seperti itu. Ya, individual juga berpotensi seperti itu. Apabila hawa nafsu kita menguasai jiwa kita, kan sama. Yang LGBT itu karena hawa nafsunya menguasai dirinya. Karena apa hawa nafsunya bisa menguasai? Karena jendela hati dan jiwanya tidak dijaga, tidak godul basor. Ya, sama kita juga. Wah, enak juga ya punya mobil kayak gitu, keren nih. BYD. Padahal di Instagram udah banyak yang tabrakan. BYD bagus nih modelnya, berapa juta nih? Sekian ratus juta misalnya. Dengan segala cara kita lakukan itu. Padahal ada hal haram yang harus kita perhatikan, ya kan? Kalau kita tidak menjaga godul basor mah, apa aja bisa kita lakuin. Pengen motornya Kak Wahyu, enak nih,
celakain Kak Wahyu aja gitu misalnya. Motornya bisa diambil, orangnya bisa celaka, kan ada aja kayak gitu. Makanya menjaga pandangan itu lebih harus diperhatikan karena sangat penting sekali. Karena akan mengubah mindset kita, akan mengubah perasaan kita dari apa yang kita lihat, juga apa yang kita dengar. Ya. Nah, fenomena balik lagi kepada topik bahasan kita, fenomena LGBT ini ya sudah sangat meluas, sudah sangat masif, bahkan bukan lagi Yana-Yani, bukan lagi Yanto dan Yanti, ya. Yanto dan Sulaiman, ya. Tapi praktik individual, mohon maaf, yang berbau seksual itu sudah dilakukan oleh beberapa masyarakat di tempat umum, seperti layaknya yang tadi kita ceritakan di KRL itu sudah ada, mohon maaf, ada yang berani onani di KRL, itu luar biasa. Jangan sampai dilihat sama generasi bawah kita, itu harus kita counter, laporin aja, ya. Atau kalau di yang lain, media yang lain, blokir gitu aja, ya. Mudah-mudahan algoritmanya terjaga, jadi dia nggak bisa meluas algoritmanya. Ya, kita harus mau seperti itu karena bagian daripada ibadah juga. Ya, mengkanter keburukan, bagian daripada ibadah, menjaga keburukan agar tidak meluas. Ya, mungkin itu bagian juga daripada ibadah kita, nggak apa-apa. Perlawanan terhadap keburukan. Iya, seperti itu. Hal kecil. Walaupun kesannya nggak signifikan, tapi kita tuh berusaha melawan karena kita tahu itu buruk gitu, itu salah gitu. Iya. Karena kalau kita baru 2 kali aksi di Bogor itu LGBT dan korlapnya Ustadz Wardani itu diteror ngasih barang aneh-aneh ke rumahnya, kemudian diteror mau diapain gitu. Ya itu teror. Nah, kita sedang mau aksi lagi sebetulnya. Ya, cuman timingnya belum ada yang pas, ya baru rapat-rapat aja di Alihya sama di kampus UIK, ya belum ada pergerakan selanjutnya sih. Mudah-mudahan kalau terakhir dengan Habib Mahdi, kalau teman-teman ada jejaknya, terakhir Pak Bima wali kotanya waktu itu, kita udah sampai mau tanda tangan perwali. Jadi kita minta kepada wali kota sama anggota DPRD itu dibuat perda kepada orang-orang yang terjangkit penyakit LGBT ini, dibuat perdanya, jadi bisa dihukum secara legal gitu. Semuanya udah tersusun, ya, perwalinya udah, tinggal tanda tangan. Sampai hari ini nggak tanda tangan. Presidennya itu dulu sebelum dulu itu. Bayangkan Pak Bima terakhir kedua. Ya, sampai hari ini dilakukan oleh Pak Dedi juga belum ada tindak lanjut. Kalau membahas hal itu kita ke wali kota, tanda tangan waktu kan waktu itu ya, DPRD-nya itu udah tanda tangan, tinggal perwalinya nggak mau tanda tangan sampai hari ini. Nah, kita doakan pemimpin-pemimpin kita juga Allah kuatkan hidayahnya, Allah kuatkan imannya sehingga berani mengatakan kebenaran, ya, sehingga berani mencegah keburukan guna kemaslahatan dirinya dan seluruh masyarakatnya, insya Allah. Ya, kita cukupkan dengan bacaan, nanti diskusinya di luar sambil ngobrol boleh, ya, di luar pembicaraan. Kita cuma dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim. Nomor majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran hanya datangnya dari Allah, kesalahan murni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.